mengapa kita memilih Fakultas Bahasa, Seni dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta untuk observasi, karena Fakultas Bahasa, Seni dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta dipilih sebagai tempat observasi untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila karena perannya dalam mengintegrasikan pendidikan, bahasa, dan seni yang mencerminkan kebudayaan Indonesia. Pendidikan di fakultas ini berfokus pada kolaborasi dan sinergi yang sejalan dengan prinsip Pancasila dalam membangun karakter moral. Selain itu, pengajaran seni dapat memperkuat pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila melalui kreativitas dan ekspresi budayanya. Mengganggu waktunya, di sini saya Nada Azhar Latifah dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia akan mewawancarai kakak. Nah, sebelumnya nih kakak siapa ya ini, boleh kenalan nggak? Terima kasih. Di sini dengan saya Fahmi dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia kelas B angkatan 2023. Baik kak, sebelumnya izin mewawancarai. Nah, di FBSB ini terutama di program pendidikan bahasa dan sastra Indonesia kan agamanya berbeda-beda ya kak, dari agama yang berbeda-beda. Nah, bagaimana sih kak, bagaimana kita dapat saling menghargai perbedaan agama di kampus ini, terutama di program kita, program studi bahasa dan sastra Indonesia? Baik, membahas tentang agama ya, di Indonesia ini kan memang tidak hanya mengacu pada satu agama yakni Islam, walaupun memang di Indonesia itu memang mayoritas penganut agama Islam. Nah, bagaimana sih cara menghargai perbedaan tadi ya yang sudah disebutkan ya, di terutama di kampus? Sebenarnya menurut saya simpel, yakni dengan toleransi. Dengan cara toleransi itu membiarkan ini dalam arti membiarkan mereka kaum agama ya selain Islam itu, membiarkan untuk mereka biar melaksanakan ibadah tanpa kita usik gitu loh. Karena kan dari beberapa berita mungkin yang pernah saya lihat itu kan dari beberapa mungkin ibadah minggu lah katakanlah, itu ada beberapa memang oknum ya dari agama mayoritas itu malah mempersekusi ya, istilahnya itu kayak menuntut bahwasanya kamu jangan ibadah di situ. Nah, padahal kan dari pihak agama situ kan memang memiliki hak juga untuk beribadah. Nah, sepatutnya itu kita tidak perlu kuncinya itu tidak perlu mengusik apa yang mereka laksanakan seperti itu. Baik kak, terima kasih atas jawabannya. Nah, yang selanjutnya ini bagaimana menurut kakak jika ada individu nih atau kelompok yang tidak menghormati keyakinan agama masing-masingnya, apa yang sebaiknya dilakukan oleh pihak kampus untuk mengatasi ini? Terkait ini ya, yang konflik semisal ada perbedaan agama dan salah satu pihak itu musik atau misal tidak terima bahwasanya ada keberadaan penganut tersebut di sekitar sekitar kampus. Nah, balik lagi yang di pertanyaan pertama, bahwasanya kan kita tidak perlu mengusik ya, dan kalaupun memang itu terjadi antara pihak satu dan pihak kedua, menurut saya pihak kampus bisa ini sih lebih ke mengadakan mediasi dulu antara pihak satu dan pihak dua. Pokoknya itu diskusikan terlebih dahulu apa sih permasalahan utama yang terjadi, apakah itu ada konflik pribadi atau masalah dendam pribadi, ataupun memang itu konflik di mana memang itu kaitannya dengan agama. Karena begini, ada beberapa oknum yang memang pada saat kedua belah pihak itu ada masalah atau konflik, itu biasanya tuh mereka mengaitkan dengan agama. Nah, ini yang menjadi permasalahan utama. Mengapa tidak diselesaikan secara pribadi aja, tapi tuh terkadang ada beberapa yang membawa-bawa agama dan sebagainya. Nah, itu
mungkin harapannya kalau misalnya memang ya ini mudah-mudahan tidak terjadi ya. Namun kalau misalnya memang terjadi di kampus itu pihak kampus bisa melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Nah, kalau misalnya kedua belah pihak tersebut sudah dilakukan mediasi dan tidak ada hasil, itu biasanya kalau memang dari pihak kampus sudah tidak sanggup untuk melakukan hal tersebut, biasanya diserahkan ke pihak berwajib dan itu entah pihak berwajib seperti ahli agama atau dan sebagainya, itu saya kurang paham ya. Cuman mungkin pihak berwajib yang dapat menangani konflik kedua belah pihak tersebut, seperti itu yang mungkin bisa saya jawab. Baik Kak, sebelumnya terima kasih atas jawaban yang disampaikan. Sebelumnya juga maaf mengganggu waktunya, maaf mengganggu waktu istirahatnya juga. Makasih ya Kak, mari ya. Di sini saya Muhammad Fauzul Adim akan mewawancarai tentang sila kedua dengan Bapak siapa? Bapak namanya asli Bapak Ngadimin, tapi sebutan di mahasiswa sini di UNJ itu Babe. Ya, nama kondangnya Babe. Di sini saya izin mewawancari Bapak ya. Untuk pertanyaan yang pertama, pernahkah Bapak merasa diperlakukan tidak adil oleh orang lain, dan bagaimana Bapak cara menyikapinya? Ya, kalau diperlakukan tidak adil ya semua manusia itu pasti ada, tapi tergantung diri kita, hati kita. Kalau saya mau diperlakukan tidak adil ya nggak usah diambil hati. Saya doakan lebih baik lagi sama orang yang dia melakukan tidak baik di situ. Saya doakan yang lebih baik lagi. Jadi yang terbaik untuk dia. Jadi tidak emosi, tidak marah. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Ke pertanyaan kedua, dalam pekerjaan Bapak yang sekarang Bapak alami, bagaimana Bapak memperlakukan orang lain dengan adil ataupun menghormati mereka? Ya, sebagai manusia, kalau ingin dihormati, kita harus saling menghormati sama orang lain. Jadi berperilakulah yang orang itu yang sopan santun, punya adab, juga saling menghormati, tahu toto kromo di situ. Jadi ya intinya mau pengen dihormati, hormatilah orang, baik sama orang, saling sapa, saling tegur, saling memberi motivasi sama orang. Nanti imbasnya juga kebaikan, nanti akan kembali ke diri kita akan juga dihormati. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Mungkin cukup sekian pertanyaan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Amara Bulaniskina dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dengan Ibu siapa? Ibu Sastri. Ya. Izin bertanya Ibu, bagaimana pendapat Ibu dalam berkontribusi dalam menciptakan lingkungan kampus yang mencerminkan nilai persatuan Indonesia? Ini ya, tidak membeda-bedakan agama, terus status sosial, gitu. Jadi semuanya kayak dihormati gitu ya gitu. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, apa yang biasanya Ibu lakukan untuk menciptakan suasana kerja yang harmonis dan saling menghargai perbedaan? Menghargai sikap itu, terus pendapat, terus tidak menjelek-jelekkan, gitu aja. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama Mbak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lovinta Saria Mutiara Dewi dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya izin mewawancarai Bapak. Dengan Bapak siapa? Saya Sigit. Dengan Bapak Sigit. Baik, langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana cara Satpam berkoordinasi dengan staf dan mahasiswa untuk menjaga keamanan kampus? Kalau dari Satpam sendiri itu cuma menjalankan tugas perintah pimpinan, misalnya jam tutup dari kampus jam 10. Jadi untuk koordinasi dengan mahasiswa dari mahasiswa itu nanti cukup kita ngimbau mahasiswa untuk
misalnya kalau udah selesai jam kampus nanti jam 10 malam itu mahasiswa disuruh keluar ya harus keluar. Terus kalau dari pimpinan itu cuman memberikan perintah sesuai dengan job deskripsi Satpam itu. Terus nanti kalau ada acara tertentu baru nanti ada koordinasi dari mahasiswa sama pimpinan, terus sama Satpam itu ada koordinasi sendiri. Nanti kita kerjasama untuk mengamankan acara tersebut. Tapi untuk hari-hari biasa seperti ini cukup dari pimpinan itu memberikan perintah sesuai dengan job deskripsi dan mahasiswa itu kooperatif dengan Satpam. Jadi misalnya suruh keluar ya harus keluar, seperti itu. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Mengapa penting bagi Satpam untuk bekerja sama dengan seluruh pihak di kampus? Ya menurut saya ya kalau cuman Satpam aja itu nggak bisa Mbak. Maksudnya dari pimpinan juga harus mendukung. Misalnya Satpam butuh apa, Satpam misalnya butuh peralatan apa, harus didukung loh dari pimpinan. Terus dari mahasiswa juga harus mendukung untuk menjaga keamanan itu. Misalnya parkir motor juga harus sesuai dengan tempatnya. Terus kalau jam malam juga harus dipatuhi agar tetap aman. Misalnya ada kegiatan ada apa juga harus koordinasi, harus lapor sama Satpam. Jadi biar semua itu berjalan lancar. Kalau cuma Satpam aja nggak bisa berjalan. Harus ada dukungan dari pihak-pihak dari mahasiswa dan dari pimpinan juga harus mendukung seperti itu. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya dan terima kasih juga atas waktunya. Yang Ibu mau mengganggu waktunya, saya Nada Zarlatifah dari Program Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Yogyakarta akan mewawancarai Ibu dalam ranah Pancasila, Bu. Ya, untuk pertanyaan, tapi sebelumnya dengan Ibu siapa? Lisa. Ibu Lisa, ya. Maaf Ibu Lisa, izin bertanya, bagaimana Ibu menjaga kualitas dan kebersihan makanan agar tetap dapat dinikmati oleh semua mahasiswa dengan aman dan nyaman? Kalau untuk kebersihannya kan kita tiap kantin ada etalase. Nah, itu kan kita tutup. Kalau tidak ada yang beli ya kita tutup. Karena takutnya nanti kan ada lalat atau apa. Nah, kalau untuk makanan kecil terkadang ada yang sudah di packing. Nah, kalau untuk kebersihan lingkungan itu biasanya individual ya. Dimana kita menjaga kalau ada sampah langsung kita buang. Kalau untuk area sini biasanya udah ada yang bersihin juga. Seperti ini. Oke, makasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, Ibu, bagaimana cara Ibu untuk memastikan harga makanan yang dijual dapat dijangkau oleh semua mahasiswa, terutama yang berasal dari keluarga kurang mampu, Ibu? Kalau untuk harga makanan itu nanti tergantung dari kalau kayak jajanan akan ada yang nitip nih. Nanti kita dari sana harganya berapa. Nah, kita ambil untung biasanya cuma 500. Nah, kalau untuk nasi atau apa tiap ini beda-beda ya. Tapi kalau kita biasanya kalau cuma nasi sama sayur ya kita kasih harga standar ya 7.000. Nanti kalau tambah lauk apa nanti tinggal ditambah. Gitu aja sih. Jadi kalau di sini biasanya penetapan harganya sama. Jadi saya rasa sih kalau kayak untuk makanan minuman standar harganya bisa terjangkau semua sih. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan dan maaf juga Bu mengganggu waktunya istirahat. Analisis wawancara yang pertama yaitu dari Kak Fahmi. Analisis wawancara yang kedua yaitu dari Bapak Ngadimin. Analisis wawancara yang ketiga yaitu dari Ibu Sastri. Analisis wawancara yang keempat dari Bapak Sigit. Analisis wawancara yang terakhir yaitu dari Ibu Lisa.